ini dicontohkan betul sama oleh Arya Ba'ah ini. Nah, terus kemarin kan Arya Ba'ah ini sudah mau pulang dan dia sedang mempersiapkan apa yang akan disampaikan kepada Brawijaya. Seperti apa penyampaiannya Arya Ba'ah? Apakah dia masih menggunakan cara yang lain? Maka kita sambung langsung saat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma arada mengko semangsane ngarepaken sapa Arya Ba'ah rujuk ing bali baling sira falan buyaran. Ketika Arya Ba'ah ini menghendaki untuk pulang dan keluar dari kerajaan Cempa, kala ngucap lahu maring Arya Ba'ah sapa al-Maliku Raja. Raja di sini adalah Raja Cempa yang bernama Arya Jengkar karena bapaknya sudah meninggal. Ini saat temen ingsun bo istu ngirim sapa ingsun maka sumertani sira hadza swara ing ikilah gelang wa hadin ikilah dalang ikilah kalung. Ila ukhti murtaning rum maring dulur wadon ingsun murtaning rum Zaujatil Maliki kang dadi bojone Raja Brawijaya. Ini aku titip pesan bahwa nanti ke saudaraku murtaning rum yang menjadi istrinya Brawijaya berupa gelang dan kalung. Fa'adi mongko wehnaken sira huma ing karone hadi suwar wal kiladah. Dan nanti begitu sudah sampai kasihkan langsung ke murtaning rum. Begitu sudah selesai dipesan ini, dikasih pesan sama Raja Jengkar atau rajanya Jempa ini, fawadaan nuli pamitan sapa Arya Ba'ah al-Malika ing raja. Wangsara falan bubaran sapa Arya Ba'ah. Fasara nuli lumaku sapa Arya Ba'ah hatta wasala sehingga tumeka sapa Arya Ba'ah ila Majapahit maring Majapahit. Wa dakhala lan mlebu sapa Arya Ba'ah al-Maliki Brawijaya ing atase Raja Brawijaya. Setelah itu dia langsung minta pamit dan pergi dari Jempa, dia berjalan dan sampailah dia sampai ke Kerajaan Brawijaya. Nah ini poinnya. Begitu nyampe, seperti apa nanti yang disampaikan? Apakah masih menyampaikan seperti yang ia temukan atau justru dia ada hal lain yang disampaikan? Falama masalah, mongko semangsane madhep. Falama masalah mongko semangsane madhep sapa Arya Ba'ah baina yadehi ing dalem ngersane Brawijaya. Kala matur sapa Arya Ba'ah lahu maring Brawijaya. Ini sak temene ingsun mana ini? Ini saat temening ingsun safirtu utawa safartu nih, bukan safirtu. Kalau safirtu itu menjadi isim fa'il, tapi di sini ini fi'il madi. Kalau isim fa'il tidak boleh ada domirnya. Jadi bacanya mesti safartu. Safartu lunga sapa ingsun wa wasaltu lan tumeka sapa ingsun ila baladi Cempa maring negara Cempa. Adaan krono kani 5 maring barang yajib kang wajib alaya ing atas ingsun min khidmatil maliki saking khidmah raja. Jadi saya sudah melakukan perjalanan dan sudah sampai di Cempa untuk memenuhi apa yang menjadi kewajiban saya berkhidmah kepada raja. Walakin qad khaba, tetapi ne tuno apa sa'ilu maku ingsun wa doalan sia-sia apa jahdi kangelan ingsun bi adami khusulima kelawan ora anane hasil barang aroda kang ngarepaken hu ing masapa al-malikum raja. Akan tapi perjalanan itu menjadi sia-sia karena apa yang raja kehendaki ternyata tidak berhasil. Dan itu disebabkan apa? Wadzalika ta mengkono-mengkono qad khaba, hal itu terjadi li ana ibnata Maliki Cempa. Karena saat temene anake Raja Cempa, alati kang ismuha utahe jenenge alati iku Cendara Wulan. Qad tazawaja teman-teman wis ngrabi ha ing Cendara Wulan sapa rajulun wong lanang jaa kang teka sapa rajul minal Arabi saking Arab ismu kang utawi jenenge rajul iku Ibrahim al-Asmar. Bapak tuli dalam teman-teman dan putra akan lah keduene Cendara Wulan minhu saking Ibrahim al-Asmar apa salah satu alat yang telu anak. Tidak berhasilnya itu karena putri Raja Cempa yang bernama Cendara Wulan itu sudah dinikahi oleh laki-laki dari Arab yang bernama Ibrahim al-Asmar dan memiliki 3 putra. Nah ini pinternya di sini berangkatnya disuruh ngomong tentang meminang putri raja. Sampai di sana tidak disampaikan karena kondisinya berbeda. Begitu pulang disampaikan lagi sesuai dengan permintaan raja. Nah di sini pinternya seorang Arya Ba'ah, seorang patih, seorang delegasi seperti ini. Jadi memang kalau dia waktu di Cempa memang sama sekali tidak menyinggung tentang keinginan Brawijaya untuk menikahi Cendara Wulan karena dia memang tahu kondisinya sudah nikah. Cuman begitu pulang ya karena dia disuruh ke Cempa itu untuk meminta Cendara Wulan, makanya alasan pertama ketidakberhasilan yang disampaikan ini. Terus untuk memperkuat lagi wa inna malika Cempa lan sak temene Raja Cempa
Kotufiya teman-teman wis meninggal sapa Raja Cempak. Wakat matur lan temen sekliwat min wafatihi sangking meninggali Raja Cempak apa ayamun pira-pira dina kalilatun kang sithik hina kudu ing dalem nalikane teka ingsun ila baladi Cempak maring negara Cempak. Wa malakalan ganteni dadi raja bakdaw ing dalem sawise maliki Cempak sapa ibnuhu anake Raja Cempak rupane Al-Maliku Jengkar Raja Jengkar. Selain itu ternyata begitu saya datang ke sana dan dalam waktu yang bentar ternyata Raja Cempak itu sudah meninggal. Jadi begitu baru aja nyampe dan pada saat itu juga Raja Cempak itu sudah meninggal dan sudah digantikan oleh anaknya Raja Cempak. Wahadihi utawi iki itu isim isyarah. Jadi ketika ada kata wahadi itu biasanya memang sambil menunjukkan sesuatu. Jadi kalau bilang wahadi sambil tangannya gini, wahadi dan ini. Nah, ini di sini maksudnya wahadi ay hadhihi risalah. Ini kiriman ini. Wahadi utai iki iku risalatun kiriman minhu sangking Raja Jengkar ila ukhtihi maring dulur wadone Jengkar rupane Sayyidah Murtaningrum. Jadi kiriman ini dari Raja Jengkar untuk saudari perempuannya yang bernama Murtaningrum. Wahya utawi hadhihi risalah iku suwarun pira-pira gelang wakiladatun lan kalung. Jadi isinya kiriman ini berupa gelang dan kalung. Begitu sudah mendengar, faqala mongko ngucap lahum ariba sapa Malik Brawijaya. Idhab lunga sira bima kelawan gawa suwar lan kiladah ilaiha maring Murtaningrum ba'di lan wahne sira huma ing karone suwar lan kiladah ilaiha maring Murtaningrum binafsika kelawan awak dhewe sira. Wala tukhbir lan aja aweh kabar sira ha ing Murtaningrum bimauti abiha kelawan matine bapake Murtaningrum. Pergilah, ya sudah sekarang pergi bawa itu dan kasihkan sendiri ke dia. Dan jangan kamu kasih tahu kalau memang bapaknya itu meninggal. Li'aning krono satem ingsun iku khasyitu wedi sapa ingsun. Wedi ang takuna ing ento ana sapa Murtaningrum iku masgulatan ketungkul bilhami kelawan susah wal husni lan sedih. Karena aku takut jika dia nanti tak tahu kalau bapaknya meninggal dia akan susah. Idza sami'at kalane krungu sapa Murtaningrum mingka sanging sira dalika mengkono-mengkono wafati abi. Begitu sudah dikasih tahu langsung Arya Pak. Nah, ini jadi Patih itu ya kayak gini harus nurut, dikasih tahu ya langsung disuruh masuk ya langsung berangkat. Padahal mongko mlebu sapa Arya Ba'ah Baitul Maliki Brawijaya ing omahe Brawijaya. Lalu dia masuklah ke rumahnya Brawijaya. Itu kalau zaman dulu kalau kita bayangkan mungkin maksudnya rumah itu kayak palastren itu, tempat tersendiri khusus. Kalau kerajaan biasanya kan memang ada di pendopo di depan untuk pertemuan. Maka yang dimaksud rumah di sini adalah palastrennya, tempat masuknya keluarga raja itu ya, putri anaknya itu punya tempat sendiri. Makanya biasanya terus kalau di orang Jawa itu sampai kalau ada musola atau masjid ada tempat orang perempuan itu biasanya disebut palastren juga. Itu sebenarnya hampir mirip dengan sebutan tempat kerajaan zaman dulu yang untuk keluarganya raja itu palastren misalnya kayak gitu. Tapi ada yang bilang itu bukan palastren tapi bilangnya gandok. Ada yang bilang gandok, jadi tempat sholatnya perempuan di masjid atau itu namanya gandok. Jadi gangi wong wedok, jadi memang tempatnya perempuan, jadi kayak gitu, ada yang seperti itu. Nah, begitu sudah masuk ke rumahnya Brawijaya, walaki alam ketemu sapa Arya Ba'ah Sayyidah Murtaningrum. Fanawala mongko ngwahaken sapa Arya Ba'ah ing Murtaningrum tilkar risalata ing mengkono-mengkonone kiriman. Begitu masuk dan bertemu Murtaningrum, ini istrinya Brawijaya. Dan sekali lagi Sayyidah di sini ini penghormatan. Kenapa? Karena nanti Murtaningrum itu akhirnya menjadi muslim. Setelah kekalahan Brawijaya ini menjadi muslimah. Nanti dicerita di belakang diceritakan bahkan sampai sekarang peninggalannya pun juga masih ada. Peninggalannya Murtaningrum ini. Dan kuburannya sampai hari ini pun juga masih dikuburkan dekat dengan petilasan sujudannya Sunan Bonang. Itu daerahnya kalau tidak salah itu Pantura, pinggir jalan besar itu, Krandegan kalau tidak salah itu. Di pinggir jalan besar itu nanti ada tulisan petilasan Sunan Bonang, itu sebenarnya batu besar tempat sujudnya. Di sampingnya itu ada kuburannya Murtaningrum. Jadi ceritanya nanti di belakang nanti ada ceritanya tentang
kenapa Murtaningrum bisa sampai dimakamkan di situ. Dan makamnya ini unik. Makamnya itu menurut Mbah Fadl ini, menurut Mbah Fadl. Jadi memang tidak ada sumber lain yang sudah meneliti atau gimana, memang dari Mbah Fadl. Di bawah tiangnya kubah makamnya Murtaningrum ini itu berisi tulang belulang ikan laut. Jadi tulang belulang ikan laut itu ditaruh di bawahnya. Tidak tahu ini dulu kenapa di bawahnya dikasih tulang. Tapi dari penelusuran Mbah Fadl di kitab ini memang di bawahnya ada tulang ikan di bawah tiang kubah makamnya Sayyidah Murtaningrum. Nah, kembali ke sini. Ketika sudah dikasihkan, seperti apa reaksinya siapa ini Murtaningrum ini? Falamma qabadat mongko semangsane nrimo ha sapa Murtaningrum ha ing hadiri salah. Wa tahaqqaqat lan dadi nyata apa ana sak temene hadiri salah iku min inti akhiha saking ngersane dulure Murtaningrum. Begitu tahu kalau setelah diterima dan tahu itu betul memang dari kiriman itu dari saudaranya, sohat mongko jerit sapa Murtaningrum bahwa koatlan tiba sapa Murtaningrum maksian halih semaput alih Murtaningrum. Begitu tahu dia langsung menjerit dan dia langsung jatuh pingsan. Fafaza'a nuli kaget sapa ahlul baiti ahli bait itu maksudnya orang-orang yang ada di rumah, yang di rumahnya Brawijaya itu kaget min soyahiha saking jeritane Murtaningrum buka ihalan tangisane Murtaningrum. Wa fakulan padha metuki sapa ahlul bait ha ing Murtaningrum alal buka ing atase nangis. Wa tujulan gero-gero sapa ahlul bait dajatan kelawan gero-gero azimatan gede. Begitu mendengar ceritan siapa ini Murtaningrum, semua orang langsung bergegas menuju Murtaningrum dan melihat Murtaningrum menangis, semuanya menjadi gaduh. Jadi geru-geru itu maksudnya gaduh. Biasa orang dulu itu, orang Jawa itu ya kayak gitu. Kalau udah ada keluarga yang meninggal itu kalau nangis ya hampir mirip-mirip orang Cina itu. Orang Cina itu kan biasanya nangisnya itu kan lama gitu. Tapi kalau orang Jawa itu nangisnya lucu. Jadi kalau nangis itu kadang sambil mukulin diri sendiri, kalau tidak gitu tanah itu dipukul-pukulin. Jadi memang saya dulu pernah waktu kecil sering melihat itu orang kebetulan tetangga. Jadi waktu itu suaminya meninggal tapi dia baru sudah nyampe di rumah, tapi suaminya masih perjalanan dari rumah sakit ke rumah. Wah, sampai di depan rumah udah kayak ayam habis disembelih itu. Sambil guling-guling itu. Jadi kayak gitu juga ini yang dilakukan siapa ini Murtaningrum, dan itu wajar sih, masih wajar aja, memang namanya juga manusia sekalipun dia seorang ratu atau istrinya seorang raja. Falamma sami'a mengko semasane krungu sapa Brawijaya zalika mengkono-mengkono nedojudjatan. Ketika Brawijaya mendengar kegaduhan itu, cakala mengko mlebu sapa Brawijaya fil baiti ing dalam omah. Watmir lan nyimpen sapa Brawijaya fi nafsi ing dalam awake Brawijaya saron ing keelekan li Arya Ba'ah maring Arya Ba'ah. Lidhani krono nyanane Brawijaya inna zalika sak temene mengkono-mengkono nedojudjatan inna makana ang gustine ono apa zalik iku bisa babi annahu kelawan sebab sak temene Arya Ba'ah iku akhbara aweh kabar sapa Arya Ba'ah ha ing Murtaningrum biwafati abiha kelawan ninggale bapake Murtaningrum. Begitu mendengar kegaduhan itu, akhirnya Brawijaya langsung masuk ke rumah. Tapi sambil masuk sambil nyimpen, ini sudah marah ini, sudah nyimpen, punya suudzon kepada Arya Ba'ah. Wah, ini gara-gara Brawijaya, gara-gara Arya Ba'ah ini tidak mungkin kalau tidak siapa lagi. Kenapa bisa Murtaningrum tahu? Padahal tadi sudah dikasih tahu. Jangan sampai dikasih tahu. Udah punya persangkaan yang buruk. Akhirnya, tapi juga sebagai orang pemimpin seorang raja juga tidak bisa juga langsung menuduh, juga tidak. Ini juga perlu bisa menjadi ibrah buat kita. Jadi sekalipun kita mungkin mencurigai seseorang, selama itu belum ada bukti tersendiri ya jangan disampaikan persangkaan kita itu. Simpan dulu, kita cari bukti nyatanya atau faktanya dulu. Fakola mongko takon. Di sini fakola mongko takon lah maring Murtaningrum sapa Brawijaya. Akhirnya dia mencari kebenaran itu, faktanya dia tanyakan langsung ke istrinya. 5 krono apa sihti jerit sira wa bakaiti lan
nangis sira wa darabti lan mukul sira binafsika kelawan adi sira al-ardh ing bumi. Kenapa kamu menjerit, menangis dan memukul dirimu sendiri? Ditanyakan itu. Qalat jawab sapa Murtaningrum. Innama abki angin pemestine nangis ingsun liwafati abi krana wafate bapak ingsun. Saya nangis karena bapak saya meninggal. Qala takon sapa Brawijaya, "Waman utawi sapa iku akhbara oleh kabar sapa man ki ing sira biha kelawan wafate abi. Walam yaktina lan ora teka ing kita apa kitabun surat wala rasulun lan ora utusan mimman saking wong kana kang ana sapa man indau ing dalem ngersane abika bidzalika kelawan mengkono-mengkono wafate abi." Dia tanya, terus siapa yang tadi kamu katakan kalau memang bapak kamu meninggal, terus siapa yang memberitahumu? Padahal tidak ada surat, tidak ada utusan dari orang-orang yang ada di kerajaan bapakmu yang mengabarkan bahwasannya bapakmu meninggal. Qalat ngucap atau qalat jawab sapa Murtaningrum. Ya, Murtaningrum memberikan jawaban. Inna abi satemene bapak ingsun kot ahida, teman-teman janji. Ini boleh ahada oleh ahida. Sama ini bacanya. Inna abi sak temene bapak ingsun kot ahida, teman-teman janji sapa abi ilaya mare ingsun bi annahu kelawan sak temene abi sayusi bakal mekas sapa abi bibati hadza suari kelawan ngirim ikilah gelang wa hadil kiladatilan ikilah kalung ilaya mare ingsun idza mata tatkalane mati sapa abi. Bapak saya itu pernah berjanji kepada saya akan mengirim gelang dan kalung ini kepadaku ketika dia mati. Wahau mau tawiki hadil kiladah wasuar kot bu isa teman-teman yang kirim bihima karone hadil suar wa hadil kiladah ilaya mare ingsun valida mangkokranan iki araf tu weruh sapa ingsun ana sak temen abi iku kot mata teman-teman wis mati sapa abi. Dan ternyata memang benar gelang dan kalung ini telah dikirimkan kepadaku dan dari situ aku tahu kalau memang bapakku telah meninggal. Nah, hadza utawi iki iku ma barang kana kang tenemu apa mamin amri Brawijaya wa Sayyidah Murtaningrum. Ini adalah cerita yang bisa kita temukan mengenai Brawijaya dan Sayyidah Murtaningrum. Jadi kayak gitu, itu termasuk juga pelajaran yang bisa diambil dari sini. Pertama, sekalipun kita punya persangkaan dan itu sesuatu yang wajar. Dzon itu kalau dalam bahasa fikih, dzon itu sesuatu yang memang masih dalam koridornya, itu masih dalam hati. Selama itu masih belum dikeluarkan namanya dzon, itu tidak akan muncul hukum. Jadi hukum itu ketika sudah dikeluarkan, maka ketika menyampaikan dzon itu dan menjadi tuduhan. Nah, ketika menjadi tuduhan maka bisa kena berbagai macam hukum kalau dalam fikih seperti itu. Makanya, nah untuk membenarkan itu menjadi orang itu untuk yang paling bijak ya ketika ada dzon maka jangan buru-buru untuk membuat sebuah keputusan. Kita harus mencari faktanya dulu. Sama seperti kejadian ini. Ini sebenarnya kejadian yang simpel tapi memang ada ibrah yang bisa kita ambil dari sini. Nah, wa ma makana wa ma anapun ta bareng kana kang tinemu apa mamin amri Said Raja Pendhita. Ini kembali ke Raja Pendhita. Ini berarti kita lihat lagi di silsilah Raja Pendhita itu, nah, dia putranya Sayyid Ibrahim Al-Asmar dari istri Sayyidah Cenderawulan. Jadi ini masih cucunya Raja Cempa ini. Sayyid Raja Pendhita, Sayyid Rahmat, dan Sayyid Zainab. Jadi ini saudara. Wa mamakana nampun tay perkara kana kang tinemu min amri Sayyid Raja Pendhita wa Sayyid Rahmat ibnai Sayyid Ibrahim, anak lorone Sayyid Ibrahim. Alladaini kang karone huma ya Sayyid Raja Pendhita lan Sayyid Rahmat iku fi baladi Cempa ing dalam negara Cempa. Adapun Sayyid Raja Pendhita dan Sayyid Rahmat, keduanya yang merupakan putra dari Sayyid Ibrahim ini berada di Cempa. Fa innahu mangko sak temene karone Sayyid Raja Pendhita lan Sayyid Rahmat iku istadzana njaluk izin sapa karone Sayyid Rahmat lan Sayyid Raja Pendhita abahuma ing bapake Sayyid Raja Pendhita lan Sayyid Rahmat. Minta izin untuk apa keduanya? Fi ziyarati kholatiha ing dalem ziarah bibie Sayyid Rahmat lan Sayyid Raja Pendhita.
rupane Sayyidah Murtaningrum Zaujatul Maliki kang dadi bojone Raja Brawijaya fi baladi Majapahit ing dalem negara Majapahit meminta izin untuk berkunjung ke bibinya yaitu Murtaningrum di Majapahit. Fa'adzina mongko ngizini lahuma maring karone. Fa'adzina mongko ngizini lahuma maring karone. Ini failnya belum ada. Fa'adzina mongko ngizini sapa Said Ibrahim lahuma maring karone Sayyid Rahmat lan Sayyid Raja Pendito. Wa amarulan perintah sapa Ibrahim, Sayyid Ibrahim abdahu ing kaulane Sayyid Ibrahim rupane Abu Hurairah bi ayu sahiba gambare klan ento barengi utawa ngancani sapa Abu Hurairah huma ing karone Said Raja Pendito lan Said Rahmat fi safarihima ing dalem pelungane Said Rahmat lan Said Raja Pendito aina makana ing dalem dinggon ana sapa Said Rahmat lan Said Raja Pendito. Akhirnya diizini oleh Said Rahmat dan Said Rahmat meminta atau memerintahkan pembantunya yang bernama Abu Hurairah untuk menemani perjalanan keduanya. Nah, Said Abu Hurairah ini nanti, ini akhirnya dicerita di belakang, beliau ini menetap di Indonesia, artinya menetap di Jawa, sama seperti dengan Said Raja Pendito dan Said Rahmat. Nah, sekarang namanya ini di Ngampel itu bisa dilihat nanti kalau di sana ada Ki Ageng Kapas. Nah, Ki Ageng Kapas itu sebenarnya Abu Hurairah ini. Jadi nanti kalau ziarah siapa tahu pulang ke Indo terus ziarah ke makamnya Wali Mbah Said Rahmat di mana? Ngampel. Nanti coba cari di situ kalau namanya Ki Ageng Kapas, nah itu sebenarnya pembantunya Abu Hurairah. Nah, Ki Ageng Kapas itu nama julukan, yang memberi julukan ini Said Rahmat karena dulu pada saat dia sudah menikah dan tinggal di Surabaya, pekerjaannya Abu Hurairah dengan istrinya ini itu membuat menenun dari kapas itu. Nah, terus kapas yang dihasilkan itu selain dia tenun, kapasnya itu juga diberikan pada Said Rahmat untuk kemaslahatan masjid buat lampu. Nah, akhirnya karena saking seringnya setiap hari itu nyumbang kapas, maka dikasih gelar Ki Ageng Kapas. Nah, mungkin kayak gitu itu zaman dulu itu jadi wajar sih orang-orang itu yang kebiasaan yang sering dilakukan seseorang akhirnya menyebabkan dia punya panggilan sesuai dengan kebiasaan. Tuh, jadi makanya kalau punya kebiasaan diusahakan yang baik dan nanti kalau dapat panggilannya yang baik. Kalau biasa jelek kan kacau nanti. Mana tadi? Terus bahwa solan Mekas atau wasiat bahwa solan Mekas apa Said Ibrahim hu ing Abu Hurairah bi khidmatiha kelawan khidmah bi khidmatiha kelawan khidmah Said Raja Pendito lan Said Rahmat. Dan pembantunya ini dipesan untuk selalu berkhidmah kepada Said Raja Pendito dan Said Rahmat untuk membantu. Wa ta'at huma lan ta'at karone Said Raja Pendito lan Said Rahmat. Begitu sudah diwejang dan sudah diizini juga keduanya ini, akhirnya fawadda'u mongko pamitan sapa kabeh ketiganya berarti di sini Said Rahmat, Said Raja Pendito dan pembantunya. Wa kharajulan metu sapa kabeh min baladi Cempo saking negara Cempo talibina alin nuprih kabeh safinatan ing perahu. Akhirnya keluar dari kerajaan dan dia mencari perahu tasafar kang melumaku apa perahu ila jazirati Jawa maring tanah Jawa dan mencari perahu yang bertolak ke tanah Jawa. Falam yazalu lan ora gingsir artinya terus menerus sapa wong telu sairina mlaku sapa wong telu hatta balagu sehingga teko sehingga teko sapa wong telu baladan ing daerah iku den ngendikaken apa balad Kopeng, jadi namanya daerahnya ini Kopeng. Akhirnya dia berjalan terus sampai di suatu daerah namanya Kopeng. Jadi ini masih wilayahnya mana? Cempa, ini masih wilayah Cempa. Fawajatu mongko nemu sapa wong telu hunaka ing dalem kono panggonan, artinya di Kopeng ini dia menemukan safinatan ing perahu, menemukan perahu. Litajirin kedune pedagang min ahli Gresik saking kota Gresik. Wahya utawi Gresik iku Madinatun kota bikor di Surabaya kelawan cedake Surabaya. Jadi ketemu dengan pedagang dari Gresik. Nah, ini di kitabnya Mbah Fadl ini yang agak membuat saya itu bertanya itu
kebetulan atau mungkin kebetulan dari semua ceritanya Mbah Fadl, perjalanannya Said Rohmah, perjalanannya Maulana Ishak, itu semuanya sampai Raden Paku juga, Raden Paku Sunan Giri waktu dibuang oleh Raja Blambangan itu, ketika dibuang itu yang menemukan semuanya itu bantuannya pedagang dari Gresik semua. Jadi kadang saya itu mikir, nah, apa sih istimewanya orang Gresik? Dari wali-wali semua itu hampir semuanya dibantu oleh pedagang-pedagang dari Gresik. Termasuk Said Rahmat Raja Pendito ini juga dari Gresik. Nanti Maulana Ishak juga dari Gresik. Itu malah PP Maulana Ishak itu PP. Mulai dia dari Sumatera sampai ke Jawa, dari Jawa sampai balik lagi ke Sumatera itu orang Gresik semua. Terus juga Raden Paku juga itu yang menemukan juga orang Gresik. Itu kenapa bagaimana begitu semuanya kok bisa dibantu oleh pedagang dari Gresik semua. Apa sih istimewanya ini sebenarnya? Itu ceritanya itu. Dan saya sebenarnya agak penasaran juga karena ada kitab juga yang menjelaskan tentang Wali Songo miliknya Mbah Bisri Mustafa, namanya Hikayatul Aulia. Kitabnya itu mudah, tidak berbahasa Arab, tapi berbahasa Jawa, pakai huruf pekun. Saya masih penasaran, pengen baca itu. Nanti coba komparasi sebenarnya apakah juga masih sama, semuanya juga dibantu oleh Gresik atau tidak. Ini juga saya penasaran juga dari sini. Nah, ini jam berapa ini? Sudah 19.20. Saya kira sudah sampai di sini dulu. Ini kita sudah sampai ketemu. Lalu seperti apa nanti, bagaimana perjalanannya? Ya, kita lanjut pada pertemuan berikutnya. Pun saya kembalikan ke Mas moderator. Monggo Mas. Ya, terima kasih kepada Gus Hudan atas ceramahnya atau ceritanya atau ilmunya gitu pada kesempatan kali ini. Ya, kemudian dibuka sesi tanya jawab untuk kepada para teman-teman sekalian, kepada Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya kepada Gus Hudan. Silahkan. Saya nanya dong. Monggo Mas Wahyu. Oh ya, pertama komen, oh ganteng banget lo, Amit. Gak penting banget sih. Gila gambar nih kan. Kan lu ini. Gak penting banget sih. Terus yang pertanyaan yang penting ini, saya mau nanya sama Ustadz, ini nama-namanya itu apakah semuanya diketahui makamnya di mana, Ustadz? Oh ya, ini langsung dijawab nih. Saya boleh. Ini dengar nggak suara saya nih? Bisa jelas. Oh ya, jelas ya. Jadi ini guys, untuk makamnya ini nanti di keterangan selanjutnya itu memang ada yang sebagian disebutkan, yang disebutkan langsung oleh Fadl, disebutkan lokasinya, tempatnya. Hanya saja tidak semuanya, artinya belum semuanya yang sudah diziarahi, artinya memang ada sebagian yang masih ada yang belum ditemukan. Cuman sebagian yang saya lihat di mana, termasuk di sini, coba saya lihat di silsilah ini itu suaranya kok hilang. Suaranya hilang nih. Enggak, sekarang udah. Hilang ya. Nah, jadi memang belum semuanya, Gus, artinya belum semuanya diziarahi. Tapi kalau sudah ditemukan mungkin Gus, karena di Tuban salah satunya yang saya tahu itu banyak makam-makam yang sudah ada pelabelan namanya, hanya saja mungkin belum setenar yang lain. Satu contoh aja kayak Sunan Geseng, itu tempatnya juga sudah ditemukan, cuman yang ziarah memang masih sedikit. Terus seperti juga Sunan Mayoran itu
Mbah Fatul menyebutkan secara jelas di kitab Alam Samara ini posisinya di mana. Itu pun juga yang ziarah sangat tidak ada. Bahkan bukan hanya sedikit, tapi tidak ada. Karena memang orang-orang yang di desa Mayoran sendiri, itu di Tuban, Panyoran, bukan Mayoran, Panyoran, di Tuban itu memang ada yang mengatakan memang masih kayak meragukan sebenarnya. Meragukan apakah itu memang benar kuburannya dari Sunan Mayoran sendiri atau Haj Usman. Haj Al-Usman. Nah, itu kayak gitu. Itu semuanya memang hampir banyak yang sudah diketemukan, cuman kalau terkenalnya diziarahi memang masih banyak yang belum. Masih rata-rata hanya 9 wali itu. Gitu. Siap. Tapi nanti kalau misalkan Gus Wahyu pengen jadi penjelajah makam, pengen meramaikan makam, ya tidak apa-apa Gus, nanti makam-makam yang tidak familiar itu diramaikan. Gus Wahyu ke sana mungkin bisa menjadi ramai, banyak pengunjung lagi gitu. Bisa jadi kayak gitu. Itu jadi cita-cita kalau saya jadi presiden. tapi ini Gus, jadi memang ada beberapa ini mitos ya, artinya mitos dari desa setempat itu memang tidak semua makam itu memang kayak misalkan kita datang ke situ justru tidak berhasil apa yang kita inginkan itu semakin kayak terancam gitu. Satu contoh misalkan makamnya Nyi Seblak. Nyi Seblak nanti akan ada di cerita ini di belakang ketika waktu itu muridnya Sunan Bonang ketika membangun Masjid Demak itu nanti kehebatannya Nyi Seblak seperti apa diceritakan di situ. Cuman makamnya Nyi Seblak sendiri ini yang saya pernah ke desanya namanya Sumberrejo. Dia masih di Tuban juga. Waktu saya ke sana, saya tanya ke orang desa, ini di kitab Alam Samara makamnya di sini itu ada namanya Seblak enggak? Ada Mas namanya. Ini makamnya di situ. Cuman orang-orang enggak berani ke sini Mas. Nah, kenapa? Karena kalau ziarah ke makamnya Nyi Seblak itu biasanya kalau punya tujuan justru malah gagal gitu. Jadi enggak ada. Kalau ke sana ya berarti iya. Menuntut keikhlasan. Oke. Berarti memang beda ya karakternya. Itu menarik itu ya. Mas gitu. Terus menarik. Ada lagi yang kayak makamnya Sunan Geseng itu yang ke sana Gus, itu yang banyak bukan orang ziarah wali, yang ke sana yang banyak PSK itu. Jadi gini ceritanya dulu itu juga masih di Tuban, tempatnya memang di tengah hutan. Jadi memang saya waktu masih di Indonesia waktu kerja itu ketika saya keliling lapangan untuk kunjungan pekerjaan itu kan selalu lewat daerah situ tempatnya Sunan Geseng itu. Begitu saya ke sana kok sepi banget itu. Tapi tempatnya bagus bersih. Dan terus saya tanya di warung-warung pinggirnya itu, ya ini kok nggak ada yang ziarah ya? Jarang Mas. Tapi ini ramainya kalau malam Jumat gitu saya lupa. Itu ramai di situ. Tapi yang ramai ya kayak kita ini. Nah, saya itu nggak tahu kita ini maksudnya gimana. Ya ini kan warung semuanya. Jadi warung-warung ternyata warung remang-remang. Jadi yang ke sana itu ya PSK itu. Katanya mereka kalau dari situ ritualnya itu memang telanjang gitu, terus nanti muter di makamnya di situ, terus habis itu bawa makanan ditaruh di situ. Itu katanya memang habis itu laris Mas, katanya kayak gitu. Mungkin Mas Hamidi pengen ke sana ya, silakan Mas Hamidi dicoba. Diamat. Itu apa enggak kena jadi kayak biasanya kalau begituan di tempat wali kan karena jadi gancet gitu apa enggak ini apa jadi. Nah, itu yang saya kadang juga ada pikiran-pikiran kayak gitu. Jadi ini apa enggak takut kualat atau gimana gitu ya. Tapi gancet gitu iya. biasanya kan. Kenyataannya memang ramai di situ. Dan di Tuban itu bukan hanya tempatnya Sunan Geseng, tempatnya Sunan Bejagung itu juga sama. Sunan Bejagung itu kan terbagi dua, ada Sunan Bejagung Lor, Sunan Bejagung Kidul. Ini masih keturunan Brawijaya juga, cuman memang keturunan yang dari Selir yang memang tidak disebutkan di kitab Alam Samara. Itu pun juga sama. Yang datang di haulnya Sunan Bejagung itu bukan hanya orang kaum putih tapi orang abangnya juga ke situ. Orang abangnya ya kayak pelacur juga ke situ, terus juga pencuri juga di situ. Waktu di sana itu semuanya orangnya macam-macam banget. Ada yang pakaian seksi dan lain-lain, juga ada yang
pakai tato-tato juga ngumpul di situ, ikut haul. Tapi tujuannya memang beda-beda. Jadi kalau saya melihatnya sih lebih ke seperti ini. Mungkin karena rahmatnya aja atau saking welasnya seorang wali itu, siapapun yang datang ya dibantu semua. Itu mungkin kayak gitu, misalnya seperti itu. Gitu. Kecuali yang tadi, kecuali Nyi Seblak tadi ya. Oh iya, kayaknya sebelah sudah dibantu. Ini apa tasawuf betul-betul itu. Tidak boleh punya keinginan. Iya. Kalau Jadi hati-hati. Jadi kalau mau ziarah hati-hati ya. Jadi nanti dipilih-pilih. Pilih-pilih itu. Kira-kira nanti Gus Hudan bisa ini nggak memetakan gitu istilahnya kuburan wali mana yang kira-kira boleh minta ini gitu loh, yang kalau dikunjungi malah nggak dikabulkan, kayak bagus juga gitu, kita jadi punya panduan gitu. Oh, ini moderatornya ini kurang ajar ini. Kurang ajar itu. Untung moderator. Iya. 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 Ada lagi Mas Wahyu? Enggak, kayak cukup. Ya, selanjutnya dari Mbak Esti. Ini udah angkat tangan, mungkin bisa di-unmute. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, sugeng sonten. Gus Hudan, ini mungkin keluar dari tema sedikit. Cuman kebetulan saya saat ini sedang lagi baca buku Atlas Wali Songo. Walaupun belum selesai bukunya dibaca. Tapi saya cuma penasaran satu, ada nama-nama dari Sunan, banyak sekali gitu nama-nama dari Sunan yang ada alias seperti itu. Yang mau saya tanyakan, mengapa satu Sunan itu bisa mempunyai nama sebanyak itu? Karena kadang-kadang kan yang ada di pikiran saya itu ingatnya misalnya Sunan Malik Ibrahim, nama aliasnya gitu. Terus saya baca lagi di halaman selanjutnya, ternyata ada sebutan yang lain. Nah, kira-kira apa sih yang mempengaruhi banyaknya nama alias itu? Oke. Ya, terima kasih. Jadi gini. Sebenarnya ini sesuatu yang lumrah, artinya sesuatu yang wajar sih. Semisal gini, ketika Mas Wahyu misalkan, Mas Wahyu bisa disebut juga seorang Mas Wahyu dengan nama Mas Wahyu sendiri, bisa disebut juga sebagai Suriah, artinya terkenal dengan Suriahnya, bisa disebut dengan Pak Dokter karena kedoktorannya. Jadi kadang orang desa juga itu kan nyebut orang itu bukan nama tapi gelar juga kayak gitu. Bahkan di kitab itu juga kadang banyak menyebutkan nama itu dengan nama desanya, bukan nama orangnya. Jadi ya mungkin karena status yang banyak yang melekat ke beliau ini, maka seperti di sini ya, seperti di Alal Musamarah itu Mbah Fadl lebih banyak menyebut Sunan atau Sunan dan Wali itu dengan nama tempat menetapnya. Jadi kayak Sunan Bonang karena di Bonang, Sunan Mayoran. Jadi lebih banyak ke situ. Tapi anehnya di kitab Alal Musamarah ini begitu untuk yang dari Majapahit, misalkan dari patih-patihnya Majapahit nanti di belakang yang ikut perang melawan Demak, itu nanti ternyata sebutannya justru bukan tempat, yang banyak itu punya sebutan-sebutan lain yang memang di luar dari tempatnya. Itu dari Mbah Fatul seperti itu. Jadi saya kira memang yang mungkin saking banyak status yang menyemat pada seorang wali itu, akhirnya banyak sebutannya. Berarti selain dari tempat asal walinya, terus kemudian di mana wali itu menetap, mungkin juga pekerjaannya? Bisa jadi seperti itu. Kayak Sunan Geseng ya, Sunan Geseng itu sebenarnya bukan nama tempat, juga bukan nama orangnya, tapi Sunan Geseng ini karena fisik beliau pada saat beliau mengikuti Sunan Kalijaga disuruh sujud di hutan, dibakar sampai gosong, makanya dinamakan Sunan Geseng. Geseng itu dari kata gosong. Terus akhirnya dari nama itu justru sekarang desanya yang mengikuti nama Sunan itu. Desanya namanya Geseng. Jadi
itu sebenarnya malah justru mengikuti nama dari seorang tokoh itu sendiri kayak gitu. Oh, enggak. Satu lagi, Gus. Panggil Ini Gus. saya Panggil Gus. Itu beneran Oke. sama Gus. Oh, nggak. Ini saya penasaran tadi cerita-cerita yang tempat untuk berziarah itu. Kalau saya lihat dari gambar-gambar yang ada di Atlas Wali Songo ini kan memang tempatnya kelihatannya terawat. Apakah memang keadaan aslinya seperti itu? Jadi ini langsung saya jawab. Jadi gini, kalau tempat tidak semuanya baik, mungkin karena kebetulan pas ada yang dirawat. Tapi kalau yang pernah saya kunjungi, misalkan makamnya si sebelah itu justru tidak terawat. Terus ada makamnya lagi di Tuban itu ada makamnya Barat Ketiga. Barat Ketiga ini sebenarnya makamnya siapa itu? Gajah Mada yang sudah masuk Islam. Jadi kalau versinya dari Bejagung, dari Pondok Pesantren Bejagung, Gajah Mada itu akhirnya sebenarnya memeluk Islam. Memeluk Islam karena tidak ingin diketahui orang-orang banyak, karena sudah terlanjur mengucapkan sumpah palapa. Gajah Mada ini akhirnya pergilah ke Tuban untuk mencari guru hakikat dan bertemu dengan Sunan Bejagung. Dan dikenal dengan nama Barat Ketiga, itu ilmu kanuraganya. Nah, kuburannya, makamnya, itu pada saat saya pertama kali ke sana, tahun 2009 kalau tidak salah, itu masih angker betul, dan saya merasakan betul, karena saya dipeseni sama kiainya yang di pesantren itu, Kiai Abdul Matin itu pesan, kalau di situ ziarah jangan pernah menyebut nama Gajah Mada. Itu pesannya seperti itu. Tapi karena saya lagi, kalau sekarang mungkin bahasanya ngevlog ya, dulu pakai MP4 itu sama teman saya. Video saya ngomong ini makamnya Barat Ketiga atau Gajah Mada. Tiba-tiba memang betul, langsung kamera itu ketika diarahkan di makam hilang gambarnya. Tapi begitu dipindah, digeser sedikit, itu normal lagi. Dibalikkan ke situ, rusak lagi kameranya. Akhirnya ya karena sedikit takut juga, takut kualat atau gimana, saya kembali ke Yai Abdul Matin itu dan disuruh kembali lagi. Udah kamu sana minta maaf, tahlil lagi di situ. Ya, begitu sudah minta maaf, saya video lagi pakai MP4 itu, ya balik normal lagi, ya nggak apa-apa lagi, bisa-bisa lagi. Dan sekarang alhamdulillah dari pemerintah desa di Bejagung itu sudah diperbaiki, dibangun dan dijadikan salah satu destinasi wisata religi. Cuman ya sampai hari ini ya balik lagi yang datang ke situ biasanya ya orang-orang yang pengen cepat kaya. Makanya saya ke situ cepat kaya juga. Nggih, matur nuwun. Sami-sami. Saya nanya satu dan lanjut yang barusan tadi. Saya dulu pernah diajak, saya jadi ingat dulu zaman kuliah itu pernah diajak kawan saya yang dulu rumahnya di Lamongan. Jadi ada lokasi di antara Lamongan dan Tuban, makam yang terletak di sebuah bukit. Apa itu masih ada kaitannya dengan Gajah Mada tadi itu? Saya lupa persisnya namanya, tapi ada aliasnya waktu itu beliau. Daerah Widang itu bukan sih? Apa? Iya, mungkin daerah Widang itu ya, antara saya kurang tahu, tapi yang jelas bukitnya tidak terlalu tinggi. Jadi agak masuk ke hutan, tapi tidak jauh gitu. Saya lupa tapi namanya. Tahu kayaknya sih daerah situ. Kan orang Lamongan. Yang dari mana Gus itu? Yang soalnya gini, kalau yang di pesisir itu juga masih perbatasan juga, tapi bukan, itu enggak di pesisir itu, Ustadz. Jadi lebih ke kenapa? Jalur Pantura ya. Pantura Babat Lamongan Babat Tuban itu ya. Pantura Babat Lamongan. Iya betul, jalur Pantura itu. Dari jalur Pantura itu terus agak ke selatan sedikit kalau saya nggak salah ingat itu. Tapi saya lupa. Kalau nggak salah itu ibunya Gajah Mada atau siapa gitu mungkin ya, atau saya salah ingat gitu. Kalau yang di Bukit Gus, jadi kalau yang Pantura, setahu saya itu justru yang di Geseng itu atau Gesing itu memang jalur Pantura, artinya dari Babat menuju Tuban kota itu ada pertigaan besar, yang satu ke arah Bojonegoro. Nah, yang masuk ke dalam itu memang hutan, Ya, yang ke arah Jombang, ke arah selatan, Iya. Jadi pertigaan itu, ya itu betul. Itu ke Jombang berarti. Itu masuk ke dalam memang tempatnya banget naik. Itu sebenarnya tempatnya yang sampai saat ini itu tempatnya Sunan Geseng itu justru di situ.
Kalau justru perempuan saya kurang tahu, tapi yang saya tahu itu tempatnya Sunan Geseng dan lingkungan pertigaan itu dulu sebelum bupatinya ketua NO Pak Kajuda sekarang, dulu itu memang tempat lokalisasi di situ. Makanya tempatnya justru terkenal bukan untuk kalangan peziarah, tapi terkenal untuk kalangan itu PSK itu yang tahu di situ. Kayak gitu, Gus. Kalau yang perempuan saya kurang tahu, justru siapa yang di situ perempuan saya kurang tahu. Oh, nggih. Matur nuwun. Ya nanti diagendakan Gus kita ziarah bersama-sama atas nama PCNU Jerman. Oh ya, pasti itu Gus. Tapi perlu data dulu gitu biar niatnya nggak salah. Nanti kalau misalkan salah tadi kan bahaya juga gitu kan, niat ngalap berkah yang ada malah sial gitu kan. Itu mah Hamid itu. Enggak, tapi ini yang perlu dibikin itu Gus, setelah nanti selesai ngaji kitabnya ada bagannya bikin itu peta koordinat lokasi makam dengan menggunakan ini open map gitu loh, digital. Oh, nggih. Itu. Ya, nanti gini harapan saya karena ini saya juga sambil melengkapi silsilah itu juga membuat terjemahannya juga. Saya pengennya juga nanti dilengkapi mungkin ada masukan dari teman-teman apa yang bisa dimasukkan di situ. Nah, kita masukkan biar NU Jerman punya Atlas Wali Songo sendiri melalui Ahlalung Samaroh. Terus juga nanti kita punya tambahan-tambahan kita masukkan biar lebih sempurna. Seperti koordinat juga itu. Okay. Kalau saya boleh usul, sebenarnya kan kita punya website ya, terus juga medsos juga cukup jalan. Kalau jenengan kerso dan ada waktu, artinya itu bisa dijadikan tulisan berseri, terus kemudian kita upload di medsos-medsos kita dan bahkan mungkin kalau perlu kita publish juga ke beberapa teman-teman di NU Online dan Pak Alif misalnya, karena kita ada jalur ke situ. Oke, sebenarnya dokumentasinya kan, pripun. Jadi saya punya pikiran tuh gini, jadi kenapa saya pengen sampai selesai karena nanti habis itu saya butuh ditaskeh dulu. Mungkin nanti minta bantuan Yai Saiful untuk mentaskeh. Jadi biar terjemah itu memang misalkan itu memang dianggap kurang, misalkan dari teks wafatnya itu kurang pas, mungkin seperti itu bisa ada pembenahan dulu sebelum kita nanti untuk share misalnya seperti itu. Karena kalau kita share sekarang terus juga konsepnya mungkin belum matang, artinya pengen terjemahan itu hanya pure terjemahan atau mungkin ada tambahan terus juga belum ada taskeh. Jadi saya belum berani, tapi kalau misalkan Gus Oding sudah ya saya mengapresiasi betul misalkan bisa sampai ditampilkan per seri gitu ya bagus-bagus saja sebenarnya. Cuman saya masih belum berani sebelum ada nanti di taskeh gitu. Atau mungkin per seri nanti di taskeh gitu. Bisa jadi juga. Tenang loh, yang penting ngaji dulu. Baiknya memang ada pentaskihnya. Saya. Takut aja Gus nanti. Ya, saya kira udah cukup nih. Udah hampir jam 8 nih. Monggo Mas ditutup moderator. Ya, demikian pertemuan kita kali ini. Begitu sangat banyak sekali insya Allah ilmu yang didapat, terutama tentang sejarah Wali Songo dan sekitarnya. Dan semoga kita juga nanti akan diberikan kesempatan untuk berziarah ke makam-makam para pendahulu kita, para wali. Insya Allah. Ya. Turunannya wali nih. Kenapa? Berarti masih keturunan wali ya? Enggak juga sih, nggak tahu. Nggak tahu. Ya, dari moderator kurang lebih mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah bihamdika kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pengumuman terakhir sebelum semuanya ini meninggalkan lokasi, besok minggu depan di waktu yang sama kita lanjut pengajian Ahlalung Samaroh, dan besok juga ada agenda yang lain. Terima kasih Mas Maturnuwun, satu dan semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus Sudan, satu Sudan. Nggih, pripun? Ini Giri nih.
kemarin itu